7 tanda kamu sedang dihantam karma masa lalu. Pernah nggak sih kamu merasa hidup kadang seperti berulang-ulang di masalah yang sama? Atau kok rasanya apes terus? Setiap usaha mentok di ujung jalan buntu, hubungan nggak pernah benar-benar lancar, atau tubuh sering lemas tanpa sebab. Mungkin itu bukan kebetulan atau nasib buruk semata. Bisa jadi kamu lagi mengalami apa yang orang sebut sebagai karma masa lalu. Banyak orang menyepelekan soal karma, menganggap itu cuma mitos atau cerita lama yang sudah nggak relevan. Tapi realitanya, banyak pengalaman hidup yang ternyata diam-diam diwarnai energi karma dari masa lalu, baik dari sikap, ucapan, keputusan, bahkan dari dosa-dosa kecil yang dulu dianggap sepele. Yuk, di video kali ini kita bakal bahas detail 7 tanda utama kamu sedang dihantam karma masa lalu, agar kamu bisa mengenali lalu perlahan memperbaiki hidup ke arah yang lebih baik. 1. Masalah hidup datang dan pergi begitu saja, tapi sering balik lagi. Tanda yang paling sering terasa kalau sedang ada karma masa lalu yang aktif adalah hadirnya masalah yang berulang. Contoh, kamu terus-menerus mendapat persoalan serupa, gagal move on, ditinggal orang yang dicintai, atau pekerjaan selalu stagnan padahal sudah berusaha keras. Seringkali, masalah yang sama ini seperti magnet, selalu kembali dalam hidup meski sudah dicoba dihindari atau diatasi dengan berbagai cara. Seringkali, akar penyebabnya adalah perbuatan atau keputusan masa lalu yang belum diperbaiki. Bisa jadi, dulu tanpa sadar pernah menyakiti orang lain, menebar energi negatif, atau menunda tanggung jawab. Energi itu bisa mengendap dan kemudian muncul lagi di waktu yang tidak terduga, bahkan mungkin beberapa tahun kemudian. Jadi, jika dalam hidupmu ada masalah yang rasanya nggak kelar-kelar, hati-hati. Ini salah satu sinyal kuat kamu sedang menerima balasan dari karma masa lalu. 2. Rasa cemas dan takut berlebihan, padahal tak ada alasan jelas. Pernah merasa cemas, takut, atau gelisah tanpa tahu sumbernya? Bisa jadi ini bukan sekedar stres atau tekanan harian. Dalam dunia spiritual, perasaan seperti ini sering dianggap efek dari energi karma yang menumpuk. Karena ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu, energi itu mengekspresikan dirinya melalui rasa gelisah di hati dan pikiran. Bisa jadi kamu pernah berbohong, menyakiti, atau bahkan melanggar komitmen pada orang lain, dan kini secara tak sadar nurani kamu mengingatkan lewat rasa cemas berulang tadi. Perasaan seperti ini biasanya disertai dengan ketakutan menghadapi masa depan, sulit percaya diri, dan sensasi nggak layak bahagia. Ini menjadi pengingat supaya kamu benar-benar menengok ke belakang, mawas diri, dan mulai memaafkan diri sendiri serta orang lain. 4. Hubungan dengan orang terdekat selalu banyak drama. Hubungan sehari-hari juga bisa jadi indikator karma sedang aktif. Jika tiap kali kamu membangun hubungan, baik dengan keluarga, teman, atau pasangan, selalu muncul konflik gak jelas atau drama yang berulang, kamu patut berhati-hati. Tidak jarang, drama di dalam rumah, persahabatan yang kandas, atau percintaan yang kandas selalu mengikuti pola yang sama. Energi karma membentuk siklus buruk di mana pola kesalahan masa lalu kembali muncul dalam hubungan baru. Entah kamu atau orang di sekitarmu, keduanya bisa secara tak sadar membawa utang energi yang belum dibereskan, akhirnya berdampak secara emosional maupun spiritual. 4. Kesehatan sering menurun, terlebih tanpa sebab medis yang jelas. Tubuh juga bisa mengirimkan sinyal karma lewat penyakit yang sulit dijelaskan dokter. Contohnya, sering merasa pegal, lesu, alergi mendadak, asam lambung, atau sakit kepala tanpa sebab jelas. Pengobatan medis sudah dijalani, tapi kesehatan gak banyak berubah. Ini bisa jadi sinyal bahwa tubuh membawa beban emosi atau energi negatif akibat karma lama.
Banyak praktisi spiritual percaya tubuh selalu menjadi alarm kalau ada yang sedang gak beres di jiwa kita. Energi karma dari kemarahan, dendam, atau rasa bersalah bisa terwujud sebagai penyakit fisik. Jangan anggap remeh, karena selain pengobatan medis, kamu juga perlu introspeksi dan memperbaiki energi dalam dirimu. 4. Perawatan regeneratif akan selalu membantu tubuh mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh, sehingga kamu bisa lebih sehat dan cepat pulih dalam keadaan. 6. Sering dapat mimpi buruk atau gangguan tidur. Mimpi buruk berulang dan tidur tidak nyenyak adalah tanda lain dari karma aktif. Biasanya, alam bawah sadar berusaha memberi sinyal ada tugas batin yang belum selesai. Misalnya, mimpi didatangi orang masa lalu yang pernah kamu sakiti, mimpi jatuh terus, atau rasa tidak bisa bergerak saat tidur. Jika kamu mengalami gangguan tidur seperti ini cukup sering, jangan buru-buru ambil kesimpulan soal penyakit medis. Bisa jadi, alam bawah sadarmu ingin mengingatkan ada masalah spiritual yang harus diurai dan dibereskan lebih dulu. 7. Merasa semua hal sulit berjalan, seolah ada tembok tak terlihat. Terakhir, salah satu tanda kamu sedang mengalami karma masa lalu adalah ketika apapun yang dicoba selalu seret atau gagal, seolah-olah ada tembok yang menghalangi langkahmu maju. Proposal kerja ditolak, bisnis susah berkembang, sampai urusan kecil-kecil seperti rencana hangout selalu batal mendadak. Kesulitan ini biasanya bukan cuma sekali dua kali, tapi jadi pola. Meski kamu sudah berusaha berpikir positif, tetap saja semua terasa berat. Ini sinyal ada energi yang perlu dibebaskan, entah dengan introspeksi, meminta maaf, memperbaiki niat, atau rutin berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Setelah memahami 7 tanda utama tadi, semoga kamu bisa lebih peka dan mengenali pola yang terjadi dalam hidup kamu. Intinya, karma masa lalu adalah energi yang bisa diperbaiki dan disembuhkan. Caranya, mulai dari mawas diri, berani minta maaf pada diri sendiri dan orang lain, hingga menyeimbangkan energi positif melalui kebiasaan baik setiap hari. Kalau kamu merasa sedang menghadapi semua ini, tenang, kamu nggak sendiri. Hampir semua orang pernah berada di fase ini. Yang penting, jangan abaikan. Sadarilah bahwa perubahan hidup selalu berawal dari keberanian mengakui kesalahan dan keinginan untuk berubah. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman, supaya makin banyak yang tercerahkan dan bisa bareng-bareng melewati fase karma menuju hidup yang lebih ringan dan bahagia.